kita menemukan bahwa di pesantren-pesantren seorang santri bisa mendapatkan 1 juta per orang untuk memilih paslon 02. Saya tertarik dengan pernyataan Oki Madasari, seorang novelis, alumni hubungan internasional Fisikol UGM. Dia menyatakan, ada pesantren di mana setiap santri itu dikasih 1 juta untuk mendukung pasangan 02, Prabowo Gibran. Itu baru santrinya. Kita bisa membayangkan pengasuhnya dapat berapa. Itu pun baru 1 pesantren. Bagaimana kalau ada beberapa pesantren? Bisa bayangkan nggak? Berapa modal politik yang digelontorkan oleh 02 ini? Pertanyaan, sumber modal politiknya itu dari mana? Maka saya tertarik dengan pernyataan Boy Thohir beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa para pengusaha kakap, para oligarki ini, yang menguasai sepertiga dari perekonomian negara ini, mendukung pasangan 02. Jangan-jangan modal politik itu bersumber dari mereka-mereka itu, para oligarki. Terus terang, kebanyakan dari mereka itu adalah bergerak di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara. Saya teringat dengan pernyataan Faisal Basri bahwa sektor mineral dan pertambangan itu sebenarnya potensi pajak itu ada 1.000 triliun. Tapi kemudian tidak dieksekusi oleh pemerintah. Begitu juga saya tertarik dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan kalau sektor mineral, batu bara, dan pertambangan itu dikelola dengan baik tanpa ada KKN, maka setiap penduduk Indonesia itu dapat 30-40 juta per orang. Luar biasa besar kan? Kita bisa membayangkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau itu berjalan dengan baik. Tapi faktanya sebaliknya. Hari ini penduduk Indonesia itu per kepala justru menanggung hutang negara sekitar 30,5 juta rupiah. Ini sangat kontradiktif. Kita bisa membayangkan pula sepak terjang oligarki ini dan bagaimana kemudian nanti kalau Prabowo Gibran menjadi presiden atau penguasa di negeri ini. Maka yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi antara kelompok yang minoritas dan kelompok mayoritas yang miskin. Begitu juga negara akan berjalan sesuai dengan keinginan oligarki. Karena bagaimanapun mereka tetap menanam saham terhadap kekuasaan yang ada. Kalau itu yang terjadi, bisa nggak kita berimajinasi? Maka kemiskinan akan semakin melebar. Tetapi pada sisi lain, kelompok tertentu akan semakin kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa itu terjadi? Karena kapitalisme telah menguasai negeri ini. Dan proses neoliberalisme akan menjadi sesuatu yang bergerak dengan cepat mendominasi kepentingan ekonomi. Maka demokrasi hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tidak akan berfungsi efektif. Apalagi kekuasaan dan oligarki sudah menyatu menjadi satu kepentingan untuk menguasai sektor-sektor strategis negeri ini.